Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang modal promosi kesehatan. Nah, sebenarnya kita sudah tahu ya, untuk saat ini banyak sekali upaya yang dapat dilakukan untuk eh, meningkatkan derajat kesehatan. Dan kita juga tahu bahwa saat ini jumlah rumah sakit itu juga terbatas gitu ya, sehingga sehingga kita membutuhkan bagaimana sih upaya di masyarakat agar kita itu terhindar dari atau setidaknya dapat melakukan pencegahan terhadap terjadinya penyakit untuk meningkatkan derajat kesehatan ya tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan tersebut gitu. Di sini nanti kita akan belajar tentang health relief model dalam prokes, kemudian kenapa sih harus ada prokes. Nah, ini adalah latar belakang. Kenapa sih kita perlu prokes? Nah, apa di dalam tatanan kehidupan gitu ya. Ya kita tahu bahwa penyakit itu berasalnya itu ada banyak sekali faktor yang mungkin kita bisa lihat yang sudah jelas dan tidak dapat dihindari. Yang pertama adalah faktor genetik, artinya adalah faktor keturunan gitu. Nah, ketika kita sudah bicarakan faktor keturunan, mau suka tidak suka di dalam tubuh kita itu sudah ada gen yang, oh misalnya orang tua ada hipertensi, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita memiliki risiko lebih besar terkena hipertensi dibandingkan keluarga yang tidak memiliki risiko hipertensi. Kemudian yang kedua adalah faktor perilaku, faktor lingkungan gitu ya. Lingkungan kita bisa lihat saat ini berbagai misalnya musim pancaroba gitu ya. Terus kemudian eh, dengan berbagai pergolakan untuk saat ini banyak sekali ada tiba-tiba ada wabah, kemudian ada misalnya kita lihat di Timur Tengah ada perang yang itu akan memberikan dampak juga terhadap perkembangan kesehatan. Misalnya di perang dengan dibombardir terus-menerus, kemudian eh, debu kemana-mana, pasti akan ada penyakit yang masuk nih, gitu ya, yang bisa menularkan. Apa misalnya dia akan lebih banyak terserang ispa atau luka-luka, benturan, dan lain sebagainya, trauma gitu. Kemudian faktor perilaku. Yang terjadi saat ini mirisnya adalah banyaknya masyarakat kita yang kurang sadar akan PHBS sendiri. Misalnya, WC ada, di rumah ada WC, ada toilet gitu ya, kemudian ada mesin cuci ada, gitu. Terus kemudian tempat untuk mencuci juga ada. Tetapi apa? Tapi lebih enaknya aja nih, lebih efisiennya, nggak usah guyur, nggak usah menampung air, hemat listrik dan lain-lain. Mencuci di mana? Mencuci di sungai, mandi di sungai, BAB di sungai, kemudian misalnya tadi segala aktivitas yang berhubungan dengan MCK itu dilakukan di sungai. Padahal ada loh kamar mandinya, ada loh toiletnya gitu, tapi tidak dipergunakan dengan baik. Nah, itu adalah faktor perilaku. Nah, kemudian dari faktor pelayanan kesehatan. Faktor pelayanan kesehatan juga banyak karena negara kita bukan negara yang terdesentralisasi, tapi tersentralisasi. Kalau kita lihat populasi Jawa itu jumlahnya sangat eh, apa padat sekali gitu ya. Kayak ibaratnya jomplang aja tuh antara kalau kita di Pulau Sumatera, kemudian Pulau Kalimantan, bahkan di Papua. Nah, ketika faktor pelayanan kesehatan ini berperan, karena memang kita tersentralisasi, tenaga kesehatan pun juga tersentralisasi. Misalnya, mungkin teman-teman banyak yang mengalami atau me- apa mempunyai pengalaman baik tetangga melihat gitu ya, melihat pengalaman dari tetangga, saudara, atau kalian mengalami sendiri gitu kan. Contohnya seperti ini, ketika misalnya kakak saya sedang sakit gitu.
beliau ada di pulau di luar Pulau Jawa gitu ya. Kemudian saat itu memang tidak secanggih untuk saat ini tenaga kesehatannya gitu. Nah, saat itu beliau mengalami kecelakaan, kemudian kakinya patah. Nah, saat kakinya patah di sana itu belum ada SPOT waktu itu ya, waktu kakak saya kecelakaan. Kalau sekarang mungkin sudah ada gitu. Nah, saat tidak ada SPOT, yang berperan di sana adalah dokter spesialis bedah. Nah, waktu itu tidak di apa tidak dioperasi dengan baik juga, terus perawatan lukanya juga tidak steril gitu ya saat di sana. Alhasil terjadi nekrosis, singkat cerita terjadi nekrosis. Nah, itu sudah divonis tuh kalau misalnya terlambat sedikit saja, maka kakinya harus diamputasi. Kemudian keluarga bergerak, padahal ada yang di Jawa, artinya maksudnya yang di sini tuh ada gitu. Tapi memang waktu itu eh, mencoba untuk ditangani secara medis di sana dulu gitu. Nah, terus kemudian datang ke sini, ternyata dokternya melihat apa dan ayo segera dilakukan, udah masuk ke emergency. Nah, itu yang saya bilang bahwa kesehatan itu, faktor pelayanan kesehatan juga sangat menentukan terhadap kecepatan dalam atau sebuah perubahan sebuah status kesehatan. Jika saat itu terlambat sedikit saja, maka akan terjadi tuh amputasi gitu. Tapi alhamdulillah bisa diselamatkan walaupun memang tidak sempurna. Artinya ketika terjadi penyembuhan, kakinya itu tidak sama panjangnya gitu. Nah, itu yang kenapa status kesehatan itu perlu adanya prokes. Masyarakat itu perlu adanya pemahaman tentang promosi kesehatan, tentang kesehatan itu pencegahannya seperti apa. Itu baru dari satu hal. Eh, Kalau kita lihat kembali, mungkin di Indonesia itu kita bisa lihat juga bahwa kita merupakan negara yang religius. Saya lebih mengakui itu ya, karena kalau kita lihat di luar, ketika apa namanya ada Natal, ada apa, mereka tidak melihat itu gitu. Maksudnya ketika misalnya Natal ya, tetap aja tuh ada tenaga medis yang jalan. Karena di mayoritas di negara luar itu kan Nasrani ya, tapi tetap ada tuh mereka yang jalan. Kemudian Idul Fitri juga tetap ada kan yang jalan. Nah, ini yang saya alami betul ketika kemarin Idul Fitri, karena memang itu adalah negara kita basicnya negara yang religius gitu ya. Jadi, sehingga banyak dokter yang mengambil cuti di area Idul Fitri. Dan itu ketika itu saya sangat sulit menemukan dokter spesialis yang praktek di hari itu. Tetapi beruntungnya Jogja itu merupakan salah satu provinsi yang eh, salah satu pusat sentral gitu ya. Maksudnya kita punya punya beberapa rumah sakit besar yang dia bisa melayani, misalnya ada Nasrani, ada yang umum gitu ya. Nah, saat itu yang bisa saya temukan dokter yang berpraktik, dokter poli, dokter spesialis bedah yang berpraktik itu di eh, rumah sakit Nasrani gitu. Nah, begitu juga ketika misalnya Natal, saat Natal pun juga yang dapat beroperasi itu adalah dokter-dokter yang Muslim gitu. Nah, coba bayangkan Jogja saja yang dia sentralnya ketika misalnya hari-hari besar seperti itu tuh pasiennya juga bingung. Saya harus gimana gitu kalau ketika seperti ini gitu ya. Apalagi provinsi-provinsi yang memang tidak tersentral seperti yang saya katakan tadi, mungkin yang di pulau-pulau terpencil atau yang di pulau-pulau di luar eh, Jawa mungkin akan mengalami hal yang seperti itu. Oleh karena itu, kita memiliki upaya atau intervensi sebuah perilaku. Kalau di faktor perilakunya, gimana caranya memperbaiki? Kalau misalnya hubungannya dengan faktor perilaku. Kemudian di situ
Tadi kalau kita berbicara faktor perilaku yang seperti MCK ya, kita kembali lagi ke faktor perilaku. Di sini misalnya ada intervensi perilaku. Sebenarnya banyak yang sudah dilakukan tadi. Kalau apa sebenarnya isu-isu MCK untuk mendirikan MCK, mendirikan toilet, mendirikan apa ya tempat buat buang air besar itu kan sudah isu lama ya. Itu semenjak saya SMA itu sudah. Kemudian kuliah itu justru kami ketika KKN ya atau eh, apa terjun ke masyarakat ya praktek komunitas gitu, itu yang kami sasar adalah himbauan untuk membuat MCK gitu. Dan kami ngecek per dusun itu ada berapa MCK-nya gitu, ada berapa satu rumah itu ada yang sudah punya atau belum. Dan itu sudah hampir satu rumah itu sudah punya gitu. Dan Puskesmas juga sudah menyelusuri itu. Tapi kenapa kok ada kecolongan seperti itu? Ya, itu tadi orang-orang yang males harus gerucuk, harus males Mbak, gini-gini, males Mbak. Mending di kali aja bisa langsung nyuci apa kain kotor misalnya yang untuk lap gitu. Itu juga di sungai gitu. Nah, untuk itu butuh suatu tekanan atau enforcement, sebuah sanksi atau peraturan gitu ya. Apa misalnya ketika itu ada beberapa tempat yang buang sampah sembarangan didenda sekian gitu ya. Ada ya sanksi-sanksi sehingga orang-orang itu enggan. Nah, ada juga yang kedua kita menggunakan edukasi merupakan himbauan, ajakan, persuasi atau kesadaran agar membuat kognitifnya meningkat, kemudian dia paham oh ternyata ini tuh nggak tepat gitu. Nah, apa sebenarnya definisi promosi kesehatan? Promosi kesehatan itu adalah sebuah ilmu yang membantu untuk mengubah gaya hidup dari status kesehatan masyarakat tersebut agar tercapai ke status kesehatan atau derajat kesehatan yang optimal. Jadi akan lebih baik lagi gitu. Terus kemudian sebuah proses advokasi kesehatan agar meningkatkan kemampuan secara personal baik dari individu, keluarga maupun komunitas, private yang dilakukan oleh profesional dan oleh publik atau pemerintah pusat atau daerah untuk mendukung praktik kesehatan yang positif sehingga menjadi norma sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita itu bersinergi eh, tidak hanya dari tenaga kesehatan saja, tapi kita bisa berkolaborasi juga tidak hanya dari profesional, tidak berkolaborasi juga dengan pemerintah daerah, kemudian pemerintah pusat ada aturan-aturannya, kemudian ada undang-undangnya misalnya gitu ya, sehingga itu akan mendukung derajat kesehatan dari masyarakat. Nah, teori dari Promkes sendiri itu diturunkan menjadi sosial dan dilakukan penelitian gitu ya. Oleh siapa? Oleh Pender. Pender itu salah satu tokoh di keperawatan komunitas, Prokreska, Bandura, Rosenstock gitu ya. Kemudian eh, dan Promkes itu diberikan lebih dari sekadar hanya pemberian informasi. Dia juga merupakan untuk pengambilan keputusan proaktif yang ada di setiap level di masyarakat. Prokes juga digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui biaya yang murah agar meningkatkan kesejahteraan terhadap kesehatan. Jadi eh, diharapkan itu dengan himbauan itu tuh sudah mampu gitu ya. Karena apa? Karena kalau harus menyediakan itu kan mahal ya. Tapi kalau misalnya dengan himbauan, peningkatan kognitif, kemudian si masyarakatnya ini paham sehingga timbulnya awareness, kesadaran, maka akan ada perubahan perilaku dibandingkan dibelikan misalnya dibuatkan MCK, dibuatkan eh, apa dibuatkan tempat khusus untuk tempat sampah gitu. Tapi tidak ada kesadaran tuh dari warganya untuk BAB di
toilet, kemudian membuang sampah di tempatnya gitu ya. Nah, itu sama aja seperti itu. Nah, pencegahan dan pemeliharaan kesehatan ini berfokus pada upaya untuk mengurangi dan menghilangkan ancaman penyakit dan komplikasinya gitu. Nah, misalnya gini, orang dengan hipertensi kita kumpulkan nih jadi satu gitu ya. Kemudian kita lihat eh, bagaimana, oh ternyata dia salahnya adalah di eh, pemasakannya. Dia menggunakan garam, menggunakan micin, kemudian menggunakan kaldu. Pakailah salah satu atau salah duanya saja misalnya. Ketika sudah pakai apa namanya, micin, ya gunakan garamnya sedikit. Kemudian kalau misalnya sudah menggunakan micin, ya nggak usah lagi tuh menggunakan kaldunya gitu. Karena kan itu sama-sama garam ya, itu jauh lebih meningkatkan natriumnya gitu, sehingga risiko darah tingginya lebih tinggi gitu. Memang akan lebih bagus itu kalau kita tuh sebenarnya salah kaprah ya, dengan menambahkan kaldu itu akan mengurangi dari natriumnya. Itu justru hal yang tidak tepat gitu ya. Ada penelitian yang mengatakan bahwa sebaiknya menggunakan micin eh, untuk mengurangi 30% kadar natrium yang apa digunakan atau yang masuk ke dalam tubuh gitu. Coba nanti kalian cek juga ya. Ternyata sudah banyak sekali penelitian dan itu yang belum masyarakat kita belum pahami ya. Bahkan beberapa masyarakat itu mengira bahwa misalnya penggunaan micin itu nanti mengakibatkan kebutuhan. Nah, itu dicek kembali. Itu jadi perlu kita lihat apakah secara evidence base itu beneran atau enggak gitu. Jadi eh, apa pencegahan pemeliharaan itu tidak hanya kenapa kok bisa mengurangi penyakit dan komplikasi, karena dengan memberikan edukasi tadi, terus kemudian kita bisa eh, memberikan edukasi akan meningkatkan kesadaran dari masyarakat tadi. Kemudian promosi kesehatan juga merupakan proses pemberdayaan seseorang untuk meningkatkan kontrol dan peningkatan kesehatan. Dan yang terakhir, proteksi kesehatan juga digunakan untuk menjelaskan perilaku individu untuk melindungi kesehatannya seperti itu. Nah, promosi kesehatan ini ada upaya memasarkan, menyebarluaskan, dan memperkenalkan. Itu merupakan program kesehatan untuk pendidikan kesehatan. Kemudian ada bagian dari five level prevention, ada promkes ya, nanti ada primary, secondary, dan tertiary. Ini untuk yang five levelnya ada primer, sekunder, kemudian ada early diagnosis ya. Jadi kita diagnosis dengan awal, diagnosis di awal itu apa, kemudian disability limitation dan rehabilitation. Itu untuk tersier. Kalau yang specific protection and early diagnosis itu untuk pencegahan sekunder, dan disability limitation dan rehabilitation itu untuk yang tersier. Nah, kemudian ada dua strategi Promkes yaitu aktif dan pasif, di mana pasif itu melibatkan individu sebagai partisipan tidak aktif atau hanya sebagai penerima saja. Misalnya, upaya kesehatan masyarakat untuk menjaga kebersihan air dan sanitasi sistem untuk menurunkan penyakit infeksi, meningkatkan kesehatan, kemudian untuk upaya mengenalkan vitamin D pada produk susu, serta memastikan anak tidak berisiko mengalami penyakit jika sinar matahari itu tidak ada. Jadi, eh, apa ya, kalau saya pernah mendengarkan seorang dokter itu mengatakan bahwa janganlah kalian, sekarang itu kan banyak ya influencer-influencer yang ada di Instagram ya. Saya tidak menyalahkan atau tidak menuntun pada satu atau dua orang. Tetapi ketika kalian merujuk influencer gitu, saya mau diet, nah ala ini gitu kan. Kadang kan banyak yang sekarang di Instagram gitu. Kalian perlu cek kembali secara
ilmiah, kalian sudah tahu caranya mencari jurnal dan lain, apakah diet dengan ini itu akan lebih bagus gitu ya. Jadi ada search literatur. Nah, sama ketika misalnya mengenalkan vitamin D pada produk susu, memastikan anak tidak berisiko mengalami penyakit jika sinar matahari tidak ada. Banyak tuh influencer itu sekarang saya lihat susu, susu gitu-gitu ya. Tidak diperbolehkan. Kita lihat kembali apakah anak ini memerlukan susu atau tidak, atau susu tambahan atau tidak, itu dari siapa? Dari DSA-nya atau dokter spesialis anak. Kalau misalnya dokter spesialis anak ini memang menganjurkan, ya menurut saya sah-sah aja sih gitu ya. Jadi tidak memaksakan bahwa anak ini harus minum ASI, entah itu berat badannya kurang, entah berat badannya normal atau baik, itu dari hanya ASI aja yang butuh gitu. Kalau saya sih nggak juga ya. Jadi tergantung dari DSA-nya. Kalau misalnya kita dirasa perlu, anak kita kok pertumbuhannya nggak bagus, anak kita kok berat badannya segini-gini aja, coba ke dokter spesialis anak. Dari mereka nanti akan rekomendasinya apa gitu ya. Karena mereka yang punya ilmunya, seperti itu. Terus kemudian kalau tadi strategi prokes pasif, kemudian yang aktif, itu menjadikan individu itu terlibat dalam mengadopsi program kesehatan. Misalnya kombinasi, eh, tapi kombinasi keduanya itu merupakan strategi terbaik untuk membuat masyarakat itu lebih sehat. Jadi dikasih tuh dikasih Penkes dulu, terus kemudian dilatih, nah mereka akan lebih paham. Contohnya misalnya Menkes tentang kesehatan jiwa, manajemen stres ya. Misalnya kita kasih tahu nih ciri-cirinya stres itu apa. Itu kan pesertanya sebagai yang pasif. Kemudian kita kenalkan. Contohnya dengan terapi ini nih bisa gitu. Terapi aromaterapi, gimana nih caranya biar aromaterapinya itu berfungsi dengan optimal. Kalian berikan informasinya gitu. Nah, ini adalah model proteksi kesehatan. Yang pertama adalah Health Belief Model atau HBM yang dikenalkan Lewin pada tahun 1960 sebagai kerangka kerja untuk sebagai alasan mengapa beberapa individu yang sakit bebas menentukan tindakan untuk menghindari sakit. Individu lain gagal melindungi dirinya terhadap penyakit sehingga eh, sebagai akibat dari ketidakberdayaan. Nah, model ini dimodifikasi oleh Becker, kemudian variabel yang diajukan secara langsung berpengaruh terhadap predisposisi untuk mengambil tindakan, yaitu yang pertama adalah persepsi terhadap ancaman kesehatan individu dan kepastian bahwa kegunaan melakukan tindakan untuk melindungi kesehatan dengan mengontrol barrier. Kemudian yang kedua, keyakinan terhadap kelemahan individu dan keseriusan penyakit tertentu dikombinasikan dengan tingkat ancaman yang dialami. Kemudian yang ketiga, persepsi terhadap kelemahan individu merefleksikan kerentanan terhadap masalah kesehatan yang tertentu. Jadi yang pertama adalah persepsi. Kita harus tahu dulu persepsinya masyarakat itu seperti apa. Misalnya tadi, masyarakat tidak aware, tidak paham bahwa penggunaan garam, terus kemudian MSG, dan kaldu secara bersamaan akan meningkatkan hipertensi sebanyak 30% dibandingkan menggunakan salah satunya saja, misalnya gitu. Nah, kita harus persepsikan itu, harus sama dulu nih persepsinya dengan masyarakat. Kalau misalnya enggak, ya mereka nggak akan paham, nggak akan tahu. Kemudian keyakinan, sudah tahu, sudah paham, tapi kalau masyarakatnya nggak yakin juga sama aja. Jadi kita juga harus memberikan keyakinan bahwa ini loh yang benar. Dari mana? Dari penelitian-penelitian sebelumnya, dari pengalaman-pengalaman yang lain, misalnya yang sudah kita hadirkan peer-nya, misalnya yang tadi hipertensi sudah lama, kemudian dia mengurangi ini, terus caranya gimana dia bisa bertahan tanpa garam selama ini, misalnya gitu. Oh, saya menggunakan apa dan ini terbukti untuk apa mengurangi itu secara medis juga sudah terbukti. Apa buktinya itu dijelaskan. Itu akan menambah keyakinan. Kemudian hal itu juga persepsi terhadap kelemahan individu, kira-kira apa. Kadang kalau kita berbicara tentang kelemahan individu itu
juga relevan dengan penyakit dan lansia ya gitu. Lansia itu saya kira individu yang unik di mana misalnya kita apa kadang mereka manja, kadang mereka itu ngeyel, itu tuh kayak jadi satu gitu sehingga saya merasa bahwa perlu nih sesuatu intervensi apabila itu berkaitan dengan kesehatan dan lansia, itu harus ada intervensi yang kuat untuk meningkatkan tadi persepsi dan keyakinannya sehingga persepsi kelemahan individunya itu juga dia akan menurun gitu. Nah, ini adalah persepsi individu. Di sini ada persepsi kelemahan terhadap penyakit X, persepsi serius parahnya suatu penyakit. Nah, ini merupakan ancaman terhadap penyakit itu sendiri. Di sini ada faktor demografi. Tadi saya bilang bahwa usia sangat menentukan. Mungkin akan lebih mudah kalau saya memberikan Penkes kepada dewasa ataupun ya dewasa ya, karena remaja itu juga susah-susah gampang gitu. Tapi kalau lansia itu lebih susah lagi kalau bagi saya secara pendekatan. Karena lansia itu tipikalnya sekarang kalau dikasih tahu tuh iyo iyo manut gitu. Tapi nanti eh, nggak apa-apa lah cuma satu. Misalnya DM nih, nggak boleh lah makan agar gitu. Oh iya iya dok iya ya. Paham kok Bu? Iya. Ada yang ditanyakan nggak Bu? Enggak gitu. Tapi di rumah nggak apa-apa cuma satu dokternya nggak tahu ini. Nggak apa-apa satu dokternya nggak tahu ini. Tapi tiap hari atau oh, sesekali tapi pagi iya, siang iya, sore iya gitu. Jadi kayak lebih banyak rasionalisasinya gitu kalau untuk lansia ya. Nah, itu juga berpengaruh terhadap eh, faktor-faktor modifikasi tadi, kemudian jenis kelamin, suku, ras ya, yang macam-macam. Kalau suku jelas, misalnya kayak eh, pernah dengar penelitian nggak orang Korea itu lebih banyak terjadi kanker nasofaring dibandingkan orang Indonesia. Kenapa? Karena budayanya di sana itu suka eh, makan asin-asin yang sudah dikeringkan gitu. Misalnya kayak mereka makan apa itu kayak cumi gitu yang dikeringkan itu sambil minum soju misalnya. Itu kan kalau di Indonesia jarang ya. Kalau di Indonesia itu yang rentan terhadap kanker nasofaring itu adalah di Sumatera gitu. Kenapa? Karena mereka juga suka makan ikan asin itu gitu. Nah, kemudian faktor psikososial mulai dari kepribadian. Nah, kalau kita sudah berbicara kepribadian, itu juga di luar kendali ya, karena ada yang introvert, ada yang extrovert, ada yang sukanya ngeyel ya gitu ya. Kemudian tingkat sosial. Nah, tengah-tengah itu adalah orang yang susah. Kalau misalnya kita ekonomi menengah ke bawah, kita bilang kita berikan informasi, biasanya mereka manut-manut gitu. Orang yang ekonominya ke atas atau sudah di level itu pasti mereka sudah mencari informasi sendiri bahkan ada dokter pribadi misalnya. Nah, sehingga mereka akan lebih mudah menjangkau tenaga kesehatan. Tetapi yang susah adalah yang di tengah-tengah. Eh, mis, mohon maaf, ekonomi rendah tidak, ekonomi tinggi juga tidak gitu. Jadi kayak di tengah-tengah mau mencari informasi sendiri biasanya banyak disclaimer ya dari mana-mana akhirnya malah ke jelumprong gitu dikasih tahu ngeyel ya saya udah tahu itu gitu tapi secara ilmiah dia nggak tahu gitu. Nggak ada tempat untuk konsultasi kemudian peer dan pressure group itu juga berpengaruh misalnya eh, di dalam situ tuh apa peer itu kan teman sebaya ya atau pressure group jadi kayak ada sumber dukungan atau eh, kalau di jiwa kalau di kami itu ada namanya self help group jadi eh, itu grup yang di mana isinya itu sama misalnya hipertensi hipertensi semua kita diskusi nah itu akan memberikan kekuatan tersendiri keyakinan sendiri untuk eh, oh sama-sama yuk kita mau sehat ya ya udah gimana nih caranya oh di sana caranya gini yang di sini hipertensinya mengontrolnya caranya gini oh jadi kalau minum obat misalnya itu bisa ya iya yuk
bikin gitu, mereka bikin timeline, bikin itu untuk saling menguatkan. Kemudian, variabel struktural itu dari pengetahuan tentang penyakit tadi ya, mereka bisa mencari tahu atau tidak, kemudian saat terakhir kontak dengan pasien penyakit dan lain-lain. Nah, persepsi juga dipengaruhi oleh isyarat terhadap kegiatan, misalnya kampanye mass media, saran orang lain, atau kartu peringatan dokter atau dokter gigi gitu ya. Tadi yang saya bilang apa, disclaimer, terus kemudian influencer, itu sangat berpengaruh terhadap kegiatan promkes ini gitu. Kemudian penyakit anggota keluarga atau teman, artikel, surat kabar atau majalah. Coba kalau kalian lihat itu banyak sekali saya selalu melihat di grup-grup, eee, ibu-ibu ibu-ibu itu terutama ya, misalnya waktu corona kemarin, letakkan bawang di pojokan tempat tidur, maka virus-virus, eee, virus-virus corona maka akan menempel di situ. Siapa yang pernah dapat sasaran itu? Nah, itu adalah salah satu kekuatan dari sebuah media massa untuk, saat ini atau media sosial ya. Nah, itu kita harus hati-hati, benar itu harus kita harus saring benar-benar apakah itu benar atau tidak. Nah, kadang yang ngeser-ngeser kayak gitu mirisnya adalah ibu-ibu atau lansia-lansia gitu. Terutama ibu saya juga pernah gitu. Kemudian saya marahin, "Itu nggak bener, jangan suka ngeser-ngeser." Jadi kalau tahu ya, lebih baik diperingatkan kalau misalnya keluarga deket dengan kita ya gitu. "Itu nggak bener, jangan dipakai, gini gini gini," gitu ya. Tergantung dari bahasa yang kita gunakan. Kalau misalnya sensitif ya berarti kita harus memilih kata-kata yang, benar-benar harus kita saring. Nah, dari faktor-faktor modifikasi tadi, kemungkinan itu akan timbulnya aksi persepsi terhadap keuntungan kegiatan prevensi, dikurangi persepsi hambatan kegiatan prevensi. Jadi, keuntungannya apa, hambatannya apa, itu diperkirakan. Nanti dia yang akan menilai sendiri, "Oh, kayaknya lebih banyak ininya." Terus kemudian dari persepsi ancaman terhadap penyakit ini, maka kemungkinan mengambil kegiatan prevensi kesehatan yang akan direkomendasikan, dia udah paham nih, oh ternyata begini 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 begini, jadi saya harus seperti ini, dia udah ngerti. Nah, HBM ini sangat tepat digunakan untuk paradigma proteksi kesehatan, tapi tidak tepat untuk prokes ya, dia hanya untuk, proteksi saja. Kemudian, beberapa studi menyimpulkan bahwa persepsi terhadap barier di dalam menjelaskan atau memprediksi berbagai perilaku proteksi kesehatan. Kemudian yang kedua, persepsi hambatan merupakan prediktor perilaku yang preventif. Nah, ini adalah model dan teori promosi dan proteksi kesehatan. Ada TRA, ada SCT, ada TTM, IMCHB, dan relapse prevention. Kita akan coba beralih ke satu-satu. Theory of Recent Action atau TRA itu dikembangkan oleh Adzen dan Weisbein yang merupakan sikap serta norma subjektif yang keduanya adalah memiliki faktor interpersonal menjadi dasar teori ini. Yang pertama, determinan yang dimaksud adalah sikap dan perilaku yang merupakan keyakinan terhadap konsekuensi dari tampilan perilaku. Dapat bersifat positif ataupun bersifat negatif. Kemudian yang kedua, itu adalah norma subjektif yang merupakan motivasi individu terlibat dengan harapan. Jadi yang pertama ini dimaksud adalah sikapnya serta perilakunya. Bagaimana sikap dan perilaku masyarakat itu terhadap keyakinan kesehatannya. Seperti apa sih? Terus kalau misalnya sudah sakit seperti itu, nanti konsekuensinya apa gitu. Nah, tentu ini akan ada ya kalau namanya hidup ya, ada yang eee, berkopinya itu positif, ada yang berkopinya juga negatif. Jadi tergantung dari sikap dan perilaku yang ditunjukkan dari masing-masing individu. Kemudian yang kedua tadi untuk yang norma subjektif. Norma subjektif ini kita bisa lihat dari masyarakatnya seperti apa. Hal ini akan meningkatkan sendiri dari motivasi individu tersebut terhadap perubahan perilakunya. Nah,
Eee, ini makanya tadi saya bilang bahwa ini karena akan ada perubahan perilaku, maka ini bisa menjadikan prediksi perilaku yang sangat bervariasi tergantung dari perilakunya individu tadi, konteks dan populasi tadi, masyarakatnya ya, norma subjektif dari populasi yang ada di situ. Nah, target intervensinya kita pengennya tuh masyarakat itu ada perubahan sikap, ada perubahan perilaku yang diarahkan pada apa? Pada keyakinannya. Bagaimana mengubah keyakinan yang misalnya dari yang negatif ke positif. Sehingga akan ada hasil dan nilai terkait serta perubahan norma subjektif dengan fokus terhadap eee, persepsi tadi gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah ada keyakinan, sudah ada nilainya, oh ini baik, oh ini gini, keyakinannya sudah kita pegang, sehingga perubahan sikap sudah terjadi, maka tentu akan apa? Meningkatkan motivasi untuk terlibat dengan yang diharapkan orang lain. Oh, kayaknya ini bagus nih untuk diadopsi, gimana ya caranya? Tuh ya. Nah, untuk, teori yang diadopsi ini adalah peningkatan aktivitas fisik ya, misalnya jalan sehat. Sekarang lebih banyak ya, minimal jalan sekian ribu langkah gitu ya. Terus pada pakai, jam digital nih rame-rame gitu. Kemudian prokes terhadap praktik pencegahan HIV. Dulu coba kalau kalian lihat, eee, kan banyak pamfletnya, brosur, mmm, berhubungan seks yang aman. Nah, itu kan salah satu upaya untuk pencegahan penyakit HIV. Kemudian kelemahan ini berlaku mungkin tidak secara utuh, di bawah kontrol individu, maka ada satu variabel lagi yang akan mempengaruhi, yaitu kontrol perilaku. Nah, 3 variabel ini akan memprediksi terhadap intention behavior yang selanjutnya teori ini disebut TPP. Nah, kemudian selanjutnya adalah TTM. TTM ini dikembangkan oleh Prochaska dan Disclemente. Walah, ini bahasanya kayak bahasa Portugal atau apa ya. Berdasarkan pengalaman secara terus-menerus meneliti program berhenti merokok pada orang dewasa. Perubahan perilaku hidup sehat dilakukan ada 5 tahapan, yaitu yang pertama prekontemplasi, yang kedua kontemplasi, perencanaan, aksi, dan maintenance. Di prekomentasi ini klien itu nggak berpikir betul tentang berhenti atau mengadopsi perilaku tertentu, paling tidak dalam kurun waktu 6 bulan. Kontemplasi, klien berpikir serius untuk berhenti atau mengadopsi perilaku tertentu ke dalam 6 bulan berikutnya. Sesok aja lah gitu. Kemudian perencanaan, klien untuk mencoba untuk menghilangkan perilaku negatif. Kalau kalian lihat, kalau ini diterapkan di merokok waktu itu, menurut saya ini tepat ya gitu. Eh, Orang perokok itu eh, kalau misalnya ditanya mau nggak berhenti? Itu nggak akan berhenti kalau tidak dari dirinya sendiri, dan itu sudah saya alami ya, selama puluhan tahun gitu. Karena bapak saya itu dulu perokok berat, sangat berat. Jadi setiap hari bisa 1 bungkus rokok, kretek ya, kretek loh ya, bukan yang sudah ada saringannya itu apa, saya nggak tahu ya. Itu bisa 1 bungkus rokok isi 16 ya, rokok 16 itu sehari. Nah, ketika waktu itu saya minta berhenti itu nggak mau beliau. Apa orang mati urip itu nang tangane Gusti Allah gitu. Selalu berkata seperti itu. Itu di fase prekontemplasi gitu. Terus kemudian tiba-tiba beliau jatuh sakit, sekitar tahun 2019 itu beliau jatuh sakit, saya minta untuk berhenti, tetap tuh nggak mau kekeh tuh ya, masih di berkontemplasi. Kemudian tiba-tiba saat itu harus operasi tulang belakang karena memang ada syaraf kejepit di bagian tulang gitu ya. Ada
tulang belakang. Nah, saat operasi itu diketahui, eee, ada pembesaran jantung, gitu. Terus kemudian saya bilang, "Gimana, masih mau lanjut nggak ngerokoknya?" Gitu. Terus, beliaunya berhenti. "Iya," gitu, "berhenti, kontemplasi. Iya nanti berhenti," gitu. Itu udah itu, nanti kalau pengobatan udah mau berhenti, ya oke. Ternyata enggak. Ya saya bilang tadi ya, bahwa orang itu kan suatu kecanduan ya. Jadi makanya di NAPSA, rokok itu menjadi, zat adiktif lainnya, termasuk itu rokok, ada alkohol, itu kan zat adiktif lainnya. Nah, kemudian, operasi lagi, ternyata ada komplikasi, kemudian operasi lagi. Dan dokter mengatakan bahwa Bapak Bapak perokok ya? Terus kemudian, eee, bapak saya senyum ya, "Bapak nggak bisa bohong Pak, karena ini lihat loh Pak di, tulang belakang Bapak itu sudah putih semua, artinya ini pasti Bapak merokok berat ketika muda. Berapa bungkus Pak sehari?" Gitu. Dokternya sampai tahu seperti itu. Nah, terus kemudian saya sama ibu saya cuman ketawa ya, "Iya, nggak apa-apa lah Pak, diterusin aja kalau mau ngerokok," gitu kata dokternya. Jadi bukan disuruh berhenti, tapi, "Udah Pak, diterusin aja, nggak apa-apa kalau Bapak masih sanggup," katanya gitu. Terus mungkin waktu itu sudah mulai ada, apa ya, pergolatan yang saya bilang, itu adalah titik balik sih. Ada pergolatan, terus kemudian, eee, beliau mungkin, "Oke lah, saya mau berhenti." Nah, ketika operasi itu beliau bilang, "Iya, aku mandek," katanya, Aku berhenti," katanya. Terus beliau mencoba, ini adalah di perencanaan. Oke, saya udah mau nih mencoba menghilangkan perilaku negatif atau mengadopsi perilaku positif. Kemudian ada aksi kegiatan. Selama 6 bulan kalian telah mengambil keputusan berubah secara aktif. Iya, dia berubah aksinya. Ketika tadi perencanaan itu kan, iya nanti ketika habis operasi saya nggak ngerokok lagi gitu ya, itu kan perencanaan. Terus kemudian setelah operasi itu memang beneran beliau nggak ngerokok. Nggak ngerokok awal-awal memang bukan hal yang mudah, saya yakin ya, karena merokok buat beliau selama 50 sekian tahun, 6 59 tahun ya, di usianya yang 59 tahun beliau mulai merokok mungkin ketika beliau masih SMA karena dulu, riwayatnya beliau adalah kerja di, apa, Kernet gitu ya, Kernet untuk biaya sekolahnya beliau itu dia harus ngernet gitu. Jadi saya yakin itu bukan sesuatu hal yang mudah untuk beliau. Dan di masa 6 bulan ini beliau mencoba untuk berhenti. Dengan apa? Dengan makan permen. Jadi awalnya makan permen min kayak gitu. Sampai sekarang maintenance periode ini dimulai di 6 bulan setelah fase aksi dan berlanjut terus menerus sampai mencapai sebuah perubahan yang stabil. Jadi beliau sudah tidak merokok ya sekitar berapa tahun? Oh, ini sudah mungkin masuk ke 2 tahun lah, hampir 2 tahun ini, beliau tidak merokok. Ini udah fase maintenance. Jadi itulah, eee, apa, proses-proses atau tahapan dari sebuah, trans theoretical model ya. Jadi, kita bisa lihat ada prekontemplasi, ada kontemplasi tadi. Prekontemplatif itu nggak ada pikiran sama sekali, kontemplasi sudah pengen berpikir serius, "Iya ini aku pengen, tapi gimana caranya ya aku nggak tahu," gitu itu ya. Terus kemudian berjalan, "Oke, aku akan mulai," gitu. Entah itu pemicunya apa, kita nggak tahu. Ya mungkin waktu itu, bapak saya karena tadi ya, pengetahuan dari dokternya bahwa, ada apa ya, kayak osteoporosis di bagian tulang belakang yang dipicu karena rokoknya tadi.
kemudian ada aksi, dan ada maintenance. Nah, ini adalah perubahan dari konstruksi inti di TTM. Dari yang pertama ini adalah di sini ada proses of change ya, kemudian tahapan perubahan, proses berubah, keseimbangan keputusan, dan adanya self efikasi. Jadi ini menurun yang pertama ini ada proses perubahan dulu, kemudian ada eh, apa namanya proses berubah. Di sini ada proses berubah, kemudian ada keseimbangan ya, ada keseimbangan, kemudian ada self efikasinya gitu. Nah, ini tadi tahapan perubahan yang sudah saya jelaskan ya, ada prekontemplasi, kontemplasi, preparasi atau apa perencanaan, kemudian action, dan maintenance. Nah, ini stage-stage-nya tadi sudah saya contohkan, semoga kalian juga bisa memahami ya. Di sini kalau di sini prekontemplasi belum pertimbangkan untuk berubah, kemudian kontemplasi ambivalen berubah enggak, aku pengen berubah gitu. Kayaknya eh merokok emang merugikanku gitu, tapi gimana ya caranya gitu. Kemudian ada preparasi, dia mencoba untuk berubah, merencanakan untuk beraksi dalam waktu dekat. Tadi yang saya bilang bahwa nantilah kalau habis operasi yang ini aku nggak ngerokok lagi misalnya gitu ya. Tadi kalau yang pengalaman ayah saya. Kemudian ada aksi, benar setelah itu kan ya gimana mau merokok ya, orang orang nggak ada yang dimintain buat beli rokok tuh ya. Cucunya aja, anak saya itu kalau akunya tahu rokok, rokoknya disembunyiin, kalau nggak dibuang sama dia gitu waktu itu ya. Jadi karena nggak boleh ngerokok gitu. Kemudian ada maintenance dan terminasi. Jadi semuanya sudah, karena sudah maintenance, biasanya kalau sudah berhasil lebih dari 6 bulan itu termaintenance dengan baik gitu. Tapi tanpa merokok sama sekali loh ya. Nanti di rumah nggak rokok, tapi di luar rokok itu sama aja gitu ya. Terus kemudian terminasi. Nah, ini untuk pendekatan intervensi dari Simon Morton, Green and Gottlieb tahun 95. Di situ disebutkan bahwa prekontemplasi contohnya adalah pemberian informasi terkini mengenai rokok, dampaknya, pengaruh rokok. Sebenarnya ini sudah banyak ya, kalau kayak gini misalnya di bungkus-bungkus rokok itu pun juga sudah diberikan apa pemahaman ya atau pengetahuan bahwa ini bisa mengakibatkan jantung koroner apa gitu ya. Nah, bahkan di buku-buku juga sudah mulai sudah banyak dikasih gambar-gambar pasien-pasien yang bisa rokok gitu. Nah, ini pengaruhnya itu tinggi, tapi menurut saya juga kurang efektif ya. Saya nggak tahu. Tapi kalau memang untuk menghilangkan adiksi itu benar-benar sungguh luar biasa kalau menurut saya. Jadi ada beberapa ya ke- kalau untuk orang yang pemahamannya kurang, ya mereka tahu bahwa hidup mati itu memang di tangan Tuhan, udah gitu aja. Itu ya, itu rasionalisasi gitu. Padahal kemudian ada kontemplasi, self-evaluation, berikan informasi terkini mengenai rokok, manfaat, pengalaman yang orang yang merokok dan tidak itu tinggi dan sedang. Kemudian persiapan ada self-liberation, penyuluhan tentang cara berhenti merokok, pengembangan keterampilan, penghitungan cost, benefit ya. Ayo berapa satu bungkus rokok berapa sekarang berapa coba 30 berapa ya 30.000 ada ya gitu ya, itu sedang. Kemudian aksi empowering melalui peer group, support system, pemberdayaan keluarga, manajemen diri seperti relaksasi, kognitif behavior terapi, dan lain-lain. Itu eh, pengaruh media, pengaruh medianya itu kurang, kalau makanya harus dimonitoring. Kemudian mempertahankan
Reinforcement manajemen stimulus kontrol, yaitu keterampilan pencegahan kekambuhan melalui aktivitas sosial, relaksasi, empowering gitu ya, macam-macam. Nah, yang selanjutnya adalah SCT atau Social Cognitive Therapy, digunakan sebagai kerangka kerja untuk mendesain intervensi perubahan perilaku. Namanya sosial pasti berhubungan dengan masyarakat ya. Di sini dinilai perilaku manusia itu merupakan hubungan timbal balik antara kognitif, perilaku, dan kejadian yang ada di lingkungan. Jadi kita tidak bisa me, apa ya, mengesampingkan lingkungan ya. Tuh. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan berpengaruh terhadap apa yang kita lakukan. Sebalik ataupun sebaliknya, lingkungan juga mempengaruhi apa yang kita pikirkan dan lakukan gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa enggak lah, lingkungan nggak berpengaruh. Dan lingkungan itu sangat berpengaruh gitu ya. Karena memang mau tidak mau kita adalah makhluk sosial gitu ya, yang akan melihat sekeliling juga. Nah, visual efikasi atau keberhasilan diri itu adalah pandangan terhadap kemampuan pribadi untuk keberhasilan menampilkan perilaku khusus dari individu tersebut. Nah, kemudian model selanjutnya adalah IMCHB yang dikenalkan oleh Desi and Ryan. Ini berfokus pada karakteristik klien dan faktor eksternal klien untuk memberikan penjelasan yang menyeluruh terhadap kegiatan yang akan dilakukan dan secara langsung menurunkan risiko kesehatan serta meningkatkan promosi kesehatan. Contohnya, apa sih yang memotivasi di dalam diri seseorang, kemudian melakukan sesuai apa yang diyakini baik untuk diri sendiri karena dikarenakan minat atau pikiran positif ataupun respon emosi positif merupakan sumber motivasi untuk perilaku sehat. Kemudian, elemen kritisnya layanan kesehatan adalah menggunakan layanan kesehatan, indikator klinikal kesehatan, keparahan masalah kesehatan, tindakan keperawatan yang dianjurkan, dan kepuasan terhadap layanan. Ini yang terakhir adalah RP atau Relapse Prevention, ditemukan oleh Marlatt and Gordon untuk perilaku adiktif atau ketergantungan. Misalnya tadi ada alkohol, merokok, kegemukan, ketergantungan obat. Nah, teori pencegahan kekambuhan diartikan untuk memberikan ruang bagi klien untuk kembali ke perilaku positif melalui peningkatan respon coping dengan latihan. Kemudian Marlatt and Gordon memiliki pengalaman pribadi dalam meningkatkan efikasi serta kontrol personal merupakan potensi untuk mencapai keberhasilan penerapan teori ini. Gitu. Jadi kontrol personal. Makanya kalau kalian baca baca penelitian tentang NAPSA itu banyak yang mengatakan partisipan ya. Coba dibaca untuk yang kualitatif itu banyak partisipan itu mengatakan bahwa yang paling dibutuhkan untuk kepulihan dari suatu ketergantungan adalah niat di dalam diri. Kalau misalnya nggak ada niat di dalam diri, maka dia akan eh, masuk lagi ke dalam kubangan yang sama seperti itu ya. Jadi sama dengan yang dikatakan oleh Marlatt dan Gordon. 3 kategori kejadian berhubungan dengan tingginya angka kambuh, yaitu tingkat emosi negatif, situasi sosial, dan hasrat fisik. Ya, kalau misalnya saya ambil nafsa nih, emosi negatif dari mana? Dari sumber stresornya dari mana? Oh ya, misalnya dia putus atau dia ada di PHK misalnya gitu, itu kan akan menimbulkan emosi negatif. Kemudian situasi sosial dari mana? Oh, teman-temannya sama, misalnya eh, kamu lagi di mana nih? Aku lagi eh, puyeng nih soalnya misalnya tadi dimarahin si bos atau kena PHK nih gini. Oh, stres nih lalala gitu 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 ya. Nah, terus kemudian karena temennya sama, udah ikut enjoy aja sini, tak kasih obat nih mbak ke sini misalnya gitu, terus dia ke sana, temennya sama yang dulu pakai juga gitu, ya sudah jadilah hasrat fisiknya akan timbul kembali ya, yang ngapain apa, udahlah nggak apa-apa sekali ini aja gitu. Ini tak pakai gitu. Biar untuk ngilangin stres satu kali aja minum, satu kali aja ngepil, satu kali aja lah gitu-gitu ya. Nah, 3 hal ini yang akan menimbulkan kekambuhan di dalam suatu ketergantungan.
Kemudian penggunaan respon coping juga sudah dipelajari sebagai bagian dari pencegahan kekambuhan. Pelatihan dapat mencegah kekambuhan juga gitu ya. Kemudian kita ada strategi pencegahan kekambuhan, misalnya self monitoring, kemudian latihan relaksasi dan latihan kekambuhan. Makanya kalau yang para ketergantungan nafsa itu kalau sudah masuk ke panti rehabilitasi nggak akan dilepas tuh sebenarnya sama panti rehabilitasinya, akan ada proses maintenance selama kehidupannya. Paling tidak sebulan sekali misalnya ada self monitoring atau, self help group atau diskusi kelompok. Kalau ada masalah boleh nggak ke tempat, apa namanya, panti rehabilitasinya? Boleh gitu ya. Jadi memang di situ ada self monitoring yang tidak akan, putus antara si klien ini dengan, si apa, panti rehabilitasi, seperti itu. Nah, ini variabel pengkajian pada RP, yang pertama, apa yang diidentifikasi remaja sebagai situasi risiko tinggi. Kemudian diidentifikasi juga pemicu terjadinya kekambuhan ya. Misalnya, ada self efficacy, outcome ekspektasi, motivation, coping response, craving. Perasaan craving itu perasaan apa ya, kayak keinginan kembali untuk menggunakan, barang atau menggunakan, yang dia tergantungkan itu. Misalnya rokok, cuma cuma misalnya orang cuman mainin, itu lihat anak kecil makan wafer apa tuh yang, kayak apa, rokok itu yang semprong panjang, terus dipegang kayak megang rokok, dia cuma lihat itu, tapi dia, "Aduh kayaknya enak banget ngerokok, aduh enak banget," atau cuaca yang dingin, "Aduh enak banget ini cuacanya, cocok banget, aku pengen rokok aku pengen rokok aku pengen rokok," misalnya gitu, itu craving namanya. Kemudian status emosi, marah, cemas ya, kemudian abstes, oh, violence effect. Jadi, dikarenakan dari, violence gitu. Kemudian pertanyaannya, apakah Anda memiliki keyakinan yang kuat untuk tidak minum alkohol ketika keinginan datang? Motivasi terkuat yang Anda miliki untuk menekan keinginan, minum itu apa? Kira-kira yang membuat Anda sulit untuk berubah apa? Itu ditanyakan, situasi seperti apa yang membuat Anda ingin minum alkohol. Kemudian yang interpersonal, dukungan sosial lingkungan, makanya kalau kalian lihat, dukungan sosial pada kekambuhan itu penelitiannya juga lumayan banyak ya. Apakah sosial support yang Anda dapatkan? Apa aja? Sebutkan ya. Soalnya tadi ya gimana? Eee, Bapak selalu ngasih uang kok, itu termasuk dukungan. Jadi dukungan sosial itu kan ada beberapa, ada 4, instrumental, emosional gitu ya. Itu, ada nggak mungkin, ibunya bilang jangan ngerokok, tapi bapaknya ngasih uang tuh buat ngerokok. Itu kan jadi kayak dukungan dari bapak didukung, dari ibu enggak gitu, itu kan sama aja. Kemudian bagaimana pengaruh lingkungan terhadap terjadinya kekambuhan? Bagaimana menguatkan keinginan dan motivasi yang kuat dari upaya untuk, berhenti dari kekambuhan yang dirasakan. Nah, kemudian model Pender itu dia menjelaskan bahwa suatu, pengkajian dari perilaku promosi kesehatan klien mengarahkan proses secara sistematis mengkaji self efficacy, penghambat yang dirasa, manfaat, keuntungan yang dirasa, pengaruh hubungan interpersonal, dan untuk mengkaji pengaruh situasional berkaitan dengan perilaku kesehatan yang dipilih. Kemudian menurut model nilai yang diharapkan, EVM, perilaku, rasional, dan ekonomikal, artinya adalah seseorang yang akan terlibat di dalam aksi atau perilaku tertentu. Jika di dalam aksi memberikan nilai positif, ada ketersediaan informasi, kemudian mereka tidak akan tertarik apabila tidak ada yang bernilai bagi dirinya. Jadi kalau misalnya dia merasa itu nggak ada nilainya, ya mereka cuek-cuek aja gitu, nggak akan ada perubahan. Ini yang struktur yang dilakukan oleh Pender, di mana ada pengalaman individu di sini, kemudian ada faktor personal biologis, psikologis, dan sosiokultural, di mana dia akan mempengaruhi, dia akan mengkaji ada manfaatnya enggak, kemudian penghalangnya apa, tingkat keberhasilannya seberapa, efek
dengan tindakannya bagaimana, kemudian ada pengaruh interpersonal atau tidak dari keluarga, teman, norma, dukungan, model, gitu ya. Kemudian ada pengaruh situasional atau tidak, pilihannya bagaimana, karakteristik, tuntutan, dan estetika. Nah, ini nanti akan mempengaruhi dari komitmen terhadap rencana yang akan dilakukan oleh si individu tadi. Kemudian di sini ada tuntutan dan persaingan bagaimana, aduh, ini kalau aku stres misalnya saya berhenti, kemudian kalau aku stres gimana ya, gitu ya. Nah, akan mempengaruhi promosi kesehatan dari, individu berhasil atau tidaknya. Nah, ini adalah contoh aplikasi HPM. Tanyakan kebiasaan anak, misalnya tentang cuci tangan, waktu-waktu cuci tangan, alasannya. Kemudian biasakan anak usia sekolah untuk mencuci tangan sebelum dan sudah makan dan sesudah ke toilet. Minta anak menjelaskan alasan dari mencuci tangan. Kemudian tanyakan perasaan anak jika tidak mencuci tangan. Perilaku spesifik dan kognisi serta afeksi. Ajak anak mengekspresikan manfaat yang mereka rasakan. Tadi udah cuci tangan ya, gimana rasanya? Enak ya, seger ya? Oh, udah bersih ya? Wah, makannya jadi enak ya, teman-temannya jadi apa, seneng misalnya gitu ya. Kemudian, eee tanyakan kepada anak alasan menyebabkan tidak cuci tangan. Kenapa? Airnya nggak ngalir, Bu, sabunnya nggak ada, misalnya gitu ya. Tempat cuci tangannya tinggi, nggak terjangkau. Kemudian anak melihat perilaku orang tua yang tidak membiasakan cuci tangan itu juga menjadi penyebab tidak cuci tangan. Kemudian perilaku spesifik, kognisi dari afeksi juga, tanyakan kepada anak, apakah saat mencuci tangan pada waktu yang sudah dijelaskan setelah mendengarkan penjelasan dari perawat itu tanyakan, tadi setelah sebelum makan cuci tangan nggak? Sudah makan cuci tangan nggak? Setelah dari kamar mandi cuci tangan nggak? Gitu ya, itu juga ditanyakan. Nah, ini untuk developing personal skill, mulai dari organisasi, kemudian, kita lihat ada program-programnya apa, kemudian dari, eee, apa, aktivitas yang ada di situ itu apa, termasuk pemberian edukasi, pemberian informasi, memberikan perilaku yang menunjukkan hal yang positif, peningkatan kemampuan, misalnya bagaimana cara meningkatkan harga diri, keberhasilan, komunikasi, negosiasi, kemudian keterampilan, dan apa, motivasi. Kemudian kita menciptakan suasana lingkungan yang suportif ya. Jadi kalau, tidak akan ada promosi kesehatan yang berhasil ketika misalnya kita tidak ada dukungan yang mendukung gitu. Bagaimana menciptakan rasa aman dan nyaman pada baik itu secara lingkungan fisik maupun lingkungan sosial gitu ya. Kemudian anjurkan para remaja itu untuk, lebih mengeksplor dan berdiskusi terkait tentang isu-isu kesehatan serta prakteknya. Bagaimana? Misalnya, apa sih yang dilakukan untuk, tubuh agar sehat? Oh, makan makanan yang sehat, kemudian, tidak menggunakan, apa, makanan-makanan cepat saji misalnya, kemudian, apa, makan snack sehat di sekolah bareng-bareng gitu ya, atau disediakan oleh sekolah, dari kantinnya bukan dari kantin, dari, juru masaknya yang ada di sekolah. Sekarang kan lebih banyak ya sekolah-sekolah full day yang memang, mereka makanannya sudah disediakan dari sekolah gitu. Kemudian, hindari, apa namanya, merokok, kemudian, eee mengimplementasikan anti bullying, sekarang sudah ada ya, Satgas PPKS yang bullying, kemudian, kekerasan seksual, gender, dan disabilitas, gitu. Jadi menciptakan, lingkungan yang kondusif itu juga sangat diperlukan. Kemudian, kita bekerja sama dengan pemerintah, yaitu apa, pemerintah itu mengeluarkan sebuah aturan, policy. Agar, itu juga berhasil dengan baik. Jadi, tidak hanya tenaga kesehatan yang berperan di situ, tapi pemerintah juga memiliki peran yang baik. Misalnya, tentang apa, sexual health policy, kemudian substance abuse, policy gitu. Kemudian,
bagaimana pendampingan atau advokasi kepada remaja di sentral masyarakat dalam mempertahankan kesehatan. Kemudian orientasikan pada pelayanan kesehatan ya yang terakhir ini. Bagaimana peran dari pelayanan kesehatan itu agar menjadi pelayanan kesehatan yang baik, kemudian memberikan advokasi yang baik, self service yang super excellent ya. Jadi kalau misalnya ramah itu kan enak ya. Jadi gak ada tuh istilah, oh dokternya galak, perawatnya galak, tenaga gizinya galak, ngasih taunya sambil marah-marah, misalnya gitu-gitu. Jadi memang service itu diutamakan. Kemudian strengthen community action itu tambahan untuk yang di komunitas itu ada strengthen community action. Jadi kita menguatkan apa ya dukungan yang ada di sosial gitu, yang ada di dalam masyarakat itu. Bagaimana sih agar masyarakat yang ada itu, komunitas itu dapat hidup dengan baik gitu. Misalnya dengan memberikan program parenting, kemudian ada eh, apa apa peran ada peran ayah pada bayi dengan MPASI dan lain sebagainya. Sekarang kan banyak kelas ayah gitu ya. Jadi eh, tidak berfokus kepada ibu saja, tetapi juga kepada ayah juga memiliki peran yang baik untuk anak nanti gitu. Nah, sebagai penutup di sini promosi kesehatan adalah prevensi penyakit merupakan upaya untuk mengubah sebuah perilaku hidup sehat. Nah, berbagai model sebenarnya sudah saya jelaskan tadi dapat digunakan untuk sebagai kerangka kerja mau yang dipakai yang mana. Ada yang tadi punyanya Pender, kemudian ada TMC ya gitu. Kalian mau suka yang mana itu bisa diterapkan di masing-masing. Bisa nggak di mix and match? Ya bisa aja karena tidak ada satu satu kebijakan yang saklek hanya digunakan dalam satu waktu gitu ya. Kemudian untuk mencapai hasil promkes optimal perlu diperhatikan asumsi dan posisi teoritis yang mendasar dari teori atau model promkes yang digunakan. Jadi saat memilih itu juga harus ditentukan atau dipertimbangkan dari kondisi yang ada di sosial serta ketepatan model yang akan kita gunakan. Udah tepat belum ini modelnya gitu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada yang ditanyakan kalian bisa ya di kolom komentar gitu ya. Saya harapkan ada yang bertanya gitu sehingga saya bisa mengevaluasi apakah kalian bisa paham dengan yang sudah diutarakan atau tidak. Baik, saya rasa cukup ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.